Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni karena pemberian Allah kepada kita. Dan sejatinya kita tidak berhak mendapatkan apa-apa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, khususnya saudaraku Nizar Ar-Razi yang sebentar lagi engkau akan melaksanakan akad nikah yang disaksikan oleh penduduk bumi, dan tentunya malaikat-malaikat Allah senantiasa hadir menyaksikan. Engkau akan mengucapkan sebuah janji suci yang Allah menyebutnya dalam Al-Quran Al-Karim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu, Almira Maharani binti Fahmi bin Umar Basalama, dia akan mengambil perjanjian yang engkau kelak akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Engkau akan ditanya tentang semua yang seharusnya engkau lakukan kepada Almira, yang mungkin manusia tidak tahu dan tidak mengingatnya. Maka nasihat ana buat saudaraku Nizar dan buat semua suami, hendaklah mereka berpikir kenapa dia menikah. Untuk apa engkau hari ini hadir? Engkau mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, untuk meminang seorang putri. Engkau akan membawanya, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang dia. Maka coba engkau bertanya, kenapa aku menikah? Sebagian orang menikah hanya sekedar status. Sebagian orang menikah hanya sekedar untuk keturunan. Tapi kita seorang muslim menikah karena memang Allah perintahkan kepada kita untuk menikah. Sejatinya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku enggak perlu orang-orang itu bekerja memberikan rizki kepada aku. Mereka bekerja mengumpulkan harta untuk memberikan makan kepada aku. Karena sejatinya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rizki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Maka buat saudaraku Nizar, ketahuilah bahwa kewajiban engkau sebagai suami yang terbesar bukan hanya memberikan makan kepada Almira. Alhamdulillah, Almira selama ini hidup di dalam pengawasan orang tuanya, di dalam pembinaan orang tuanya. Semua biaya, alhamdulillah, semua dicukupin sama orang tuanya. Kalau bukan karena perintah Allah, mungkin Almira bisa hidup tanpa pasangan suami dalam hidupnya. Tapi karena perintah Allah, ayahnya akan menikahkan dia dengan dirinya. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Tatkala ada banjir, kita sibuk menyelamatkan keluarga kita dari air. Tatkala ada api yang membakar rumah kita, kita sibuk menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari api. Dan tatkala ada kelaparan, kita sibuk menyiapkan segala sesuatu agar tidak kelaparan keluarga kita. Tapi sebagian kita tidak pernah berpikir, apakah dia sudah mempersiapkan diri untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka? Ada satu jembatan yang kita akan melewati pasti.
Para nabi pun akan melewati jembatan tersebut. Namanya sirat yang terbentang di atas matnu jahannam, di atas neraka jahannam, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewatinya, pasti melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah yang pasti, yang tidak mungkin tertolak. Sekarang bagaimana seorang menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka? Kebanyakan orang tua sibuk dengan sandang, pangan, papan, pendidikan buat anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya jadi orang yang sukses, dapat pekerjaan, dihormati, dihargai manusia. Tapi pernahkah orang tua tatkala mengajarkan kepada anaknya, nak engkau belajar agar engkau tahu bagaimana mengabdi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang memberikan kedua kaki kepadamu, kepada Allah yang memberikan kedua mata kepadamu. Sebagian orang tua mengajarin anaknya hanya untuk dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jemaah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang nomor 88. Pernahkah kita membaca panggilan-panggilan Tuhan kepada kita? Kita hanya sibuk dengan panggilan-panggilan pekerjaan kita. Sedangkan Allah yang menciptakan kita, yang seharusnya lebih kita dengarkan dari semua yang memanggil kita, kita kadang-kadang nggak pernah mendengarkan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman tutup telinganya. Ini panggilan khusus buat yang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka engkau punya tugas, Nizar, menjaga istrimu Almir, menjaga anak-anakmu dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Ajari dia, didik dia agar dia mengenal Tuhan. Bukan bicara tentang kesehatan tubuhnya, bukan bicara tentang kecantikan wajahnya, tapi bagaimana dia menjaga hatinya hanya mengabdi kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau ajarkan dia. Ketika engkau tidak punya ilmu agama yang cukup, engkau bawa tangan dia ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dudukkan dia di tempat kajian-kajian ilmu. Duduk, katakan kepada istrimu, nanti kalau Allah tanya sama aku bisa jawab. Aku telah bawa istriku di majlis-majlis ilmu untuk mengenalmu ya Allah. Subhanallah, jangan sampai menjadi orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, innallaha yubghid. Jamaah, kita itu kalau dapat dislike dari orang, kita itu takut. Kalau kita dibenci sama orang, kita itu nggak mau. Kita inginnya disukai sama semua orang. Bagaimana dengan kebencian Allah yang sering kita tidak pikirkan? Kata Nabi SAW, innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci siapa? Kulla ja'dharin jawadin sakhabin di aswaq. Orang yang congkak, yang sombong, yang hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya, yang teriak-teriak di pasar hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jifatun billail himarun bin nahar. Dia kalau di malam hari seperti bangkai, tapi di siang hari seperti keledai. Bangun pagi, bekerja, kerja keras, worker nih orang. Tapi kalau malam hari bangkai, tidak pernah memikirkan akhirat dia. Nggak ada wirid fil lail, nggak ada berpikir untuk sholat malam, mengabdi kepada Allah. Jifa, bangkai. Tapi di siang hari dia akan mendapatkan medali-medali yang banyak sebagai keledai yang bekerja. Alim bidun, pinter urusan dunia, alim, berilmu tentang urusan dunia. Jahil bil akhirah, bodoh tentang urusan akhirat. Nggak tahu bagaimana wudhu yang benar, tidak tahu bagaimana sholat yang benar, tidak tahu bagaimana zikir yang benar, tidak tahu bagaimana makan yang halal, berbagi yang halal. Bas yang dia pikirkan tentang dunia saja. Maka Nizar, jadilah engkau orang yang alim bil akhirah. Engkau orang yang kenal sama akhiratmu. Karena engkau nggak lama hidup di dunia. 70 tahun kita lihat orang-orang sudah banyak yang pergi, dan kita pun akan menyusul ke mereka. Dan ada pun sebagai seorang suami, tidak ada contoh yang lebih utama yang harus engkau contoh selain Rasulullah SAW. Engkau baca bagaimana perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Engkau beli buku.
Tentang bagaimana Nabi sejak dilahirkan, beliau tumbuh besar. Bagaimana tatkala beliau menikah, bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya, bermuamalah dengan anak-anaknya. Kita nggak pernah belajar itu kadang-kala. Kita kuliah sampai S3 kadang-kala nggak pernah belajar tentang bagaimana Nabi SAW berumah tangga. Maka belajar. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Bukan paling baik sama pasiennya, bukan paling baik sama anak buahnya, bukan paling baik sama tetangganya, tapi sama istrinya. Kalau engkau ingin tahu orang baik, tanyakan kepada istri. Apabila istri mengatakan suaminya baik, berarti insya Allah dia orang baik. Dan Almirah bukan wanita yang sempurna. Engkau akan mendapatkan banyak kekurangan di diri dia. Dan Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah prinsip rumah tangga. Kata beliau SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Orang yang beriman, lelaki yang beriman enggak boleh membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, radiya minha akhar. Engkau ridho dengan yang lainnya. Yang hari ini engkau siap untuk mengatakan qabiltu karena kau melihat kepada kelebihannya. Hal ini terus engkau pakai sampai akhir hayatmu. Adapun untuk Almirah Maharani binti Fahmi bin Umar Basalamah, ya sebentar lagi akan ada serah terima tanggung jawab yang besar dari ayahmu kepada Nizar. Maka ketahuilah setelah Nizar mengatakan qabiltu, maka ada peralihan tanggung jawab ya. Yang awalnya orang tuamu adalah surgamu dan nerakamu, tatkala engkau dinikahkan, maka suamimu lebih utama daripada orang tuamu. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang curhat sama Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada dia, adzatu zaujin anti? Engkau punya suami? Kata perempuan, iya Rasul, aku punya suami. Kaifa anti minhu? Gimana engkau bersikap kepada suamimu? Qala la alu illa ma ajiztu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan dia kecuali sesuatu yang aku tidak mampu untuk melakukannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw nauruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena sejatinya suamimu surgamu atau nerakamu. Dan kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat ya, bukan karena tidak puasa. Kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Gimana wanita banyak masuk neraka padahal mudah sekali masuk surga bagi mereka. Tidak seperti laki-laki yang ada banyak kewajiban, dia harus berangkat ke masjid, sholat berjamaah, dia harus berangkat sholat Jumat, dia harus berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wanita tidak. Suami harus bekerja keras memberikan nafkah kepada istrinya, istri tidak. Tapi kenapa kebanyakan mereka masuk neraka? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena wanita itu banyak kufur kepada suaminya, nggak berterima kasih sama suaminya, lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang kalau itu bukan Nabi menyampaikan, mungkin kita tidak bisa mempercayainya. Tapi Nabi mengatakan SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun kau berbuat baik kepada istrimu, lalu dia melihat satu kesalahan yang kau lakukan atau satu hal yang tidak dia sukai, perempuan ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari diri. Maka nasihat Anda kepada para wanita, lihatlah kepada kebaikan-kebaikan suamimu, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, taatlah kepada suamimu, jaga kehormatan dirimu. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.